Jadi itu hal yang pertama, yang menjadi salah satu alasan hukum, alasan politik. Jadi hari ini setelah keputusan peradilan dari peradilan imigrasi di pemerintah Amerika, ketika saya ada pertanyaan dari pihak imigrasi, dari pihak hakim kepada saya untuk menjelaskan mengapa Pak Wanggai harus meminta perlindungan hukum dari pemerintah Amerika Serikat. Saya melihat yang mulia Bapak Majelis Hakim dari Peradilan Imigrasi Amerika, dengan rasa hormat, puji Tuhan, jawaban saya bahwa saya ingin meminta perlindungan karena aktivitas politik kami dari tanah air ke Australia, dan hari ini kami ada di Amerika, karena tidak ada kebebasan yang kami miliki secara pribadi. Pemerintah Indonesia selalu melihat kami sebagai musuh mereka. Keluarga Wanggai adalah musuh mereka, yang dimana notabene Bapak Dr. Tong Wanggai, Sadrak Wanggai, saya Herman Wanggai. Kami adalah keluarga aktivis politik Papua Merdeka yang bertanggung jawab di dalam setiap aktivitas politik kami. Dan keputusan peradilan imigrasi Amerika Serikat melalui pendampingan dari saya punya tim pengacara yang luar biasa yang Tuhan memberkati. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus Allah Bapa yang saya percaya, yang saudara dan saya percaya sebagai Tuhan Allah Bapa di surga, itu adalah Allah yang hidup. Keadilan dan kebenaran itu ditegakkan di dalam proses imigrasi di Peradilan Imigrasi Amerika Serikat. Jadi kepada pemerintah Indonesia, kepada aparatus pemerintah Indonesia, harapan saya, apa yang kami alami sebagai seorang political aktivis, sebagai pemimpin bangsa, pesan dari suaka politik kami adalah kepada pemerintah Indonesia supaya setiap aktivitas politik yang dilakukan oleh adik-adik kami, saudara-saudara aktivis kami, rakyat kami, harapan kami bahwa pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB harus menghormati hak rakyat orang Papua berkumpul di negerinya untuk menyampaikan pendapat politiknya secara bebas di atas negerinya. Ini harapan saya sebagai salah satu pemimpin politik Papua Merdeka yang mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Amerika Serikat kepada kami. Jadi di kesempatan ini adalah bagian dari sel pertama. Saya punya share pertama tentang argumentasi hukum kami. Jadi ketika kami mengajar, ketika kami diberikan kepercayaan untuk mengajar di dunia akademisi, di Amerika, di beberapa kampus yang kami diminta untuk datang sebagai tamu mereka, kami selalu mengedepankan argumentasi akademisi kami. Ketika kami ada di dalam dunia kampus, kami selalu melakukan presentasi dengan mengedepankan argumen-argumen akademisi. Kita harus banyak membaca, kita harus banyak menulis, kita harus menyampaikan edukasi itu dengan baik kepada students, mahasiswa-mahasiswa internasional yang kami ajar mereka. Dan itu adalah salah satu peran dari seorang visiting scholars untuk menerjemahkan, untuk mentransforming apa yang kami miliki untuk memperkaya dunia akademisi di Amerika untuk belajar tentang salah satu
perjuangan bangsa, wilayah konflik. Jadi kalau ada wilayah konflik di Middle East antara Israel dan Palestina yang Indonesia ada bicara mati-matian untuk dukungan mereka tentang proses perdamaian, kami juga ingin menjelaskan bahwa di Indonesia itu ada konflik yang mengakibatkan genosida itu terjadi di negeri kami. Genosida. Genosida adalah pembunuhan terencana yang dilakukan oleh pemerintah kolonialisme Indonesia melalui aparatus polisi dan militer mereka. Sorry. Saya harus menyampaikan ini. Jadi genosida, ya, genosida itu adalah salah satu fakta yang dialami oleh rakyat Papua, yang dialami oleh kami sebagai orang Papua Melanesia. Genosida, kita boleh menghitung bilangan genosida itu sendiri. Kita bisa menghitung, kita bisa membuat sebuah perbandingan kependudukan di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an sampai hari ini. Dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di wilayah saudara-saudara yang ada di sebelah Papua Nugini. Maka dari data sejumlah penelitian dari sejumlah akademisi di berbagai universitas, baik yang ada di Australia, Sydney, ataupun di Amerika, ataupun di Europe, telah membuktikan bahwa fakta itu bahwa genosida, pertumbuhan penduduk rakyat Melanesia, orang Papua Melanesia itu ada di dalam pertumbuhan yang biasa-biasa saja atau menurun. Dari data yang dijelaskan bahwa lebih dari ratusan ribu, 100 ribu, 200 ribu, hingga bengkak menjadi lebih dari 500 ribu rakyat Papua, rakyat Melanesia, orang Papua Melanesia itu dibunuh oleh pemerintah kolonialisme modern. Jadi kalau hari ini saudara dan saya sebagai orang Papua, rakyat Papua, untuk berteriak merdeka, itu karena adalah hak kerinduan kami untuk kami hidup bebas di negeri kami. Kami orang Papua tidak mau dibunuh lagi. Itu kan alasan hukum, alasan politik yang kami lakukan. Cita-cita proklamasi 14 Desember 88 selalu kami kedepankan perjuangan damai, perjuangan hukum, perjuangan politik. Karena kerinduan kami bahwa pembunuhan di atas negeri kami harus dihentikan. Kolonialisme Indonesia di atas negeri kami itu sudah stop. Jadi itu yang saya sampaikan ketika kita memberikan argumentasi hukum. Ketika kami melakukan perahu, punya perjalanan pakai perahu dari negeri kami ke Australia, menyeberang lautan, argumentasi saya itu tetap sama. Bahwa kolonialisme Indonesia di atas negeri kami menargetkan setiap aktivis, menargetkan setiap pemimpin untuk dibunuh. Sebagaimana apa yang dialami oleh orang tua kami. Dr. Tong Waingai, sang proklamator, negarawan bangsa kami, penulis konstitusi negara merdeka kami, Republik Melanesia Barat, setelah dihukum 20 tahun penjara, dibunuh di LP Cipinang, Jakarta. Ini fakta hukum. Adalah salah satu dari bilangan genosida yang kami alami sebagai orang Papua. Ketika saya melakukan lobby bersama dengan teman-teman delegasi ketika menghadiri pertemuan Pacific Island Forum di Fiji tahun 2002. Salah satu argumentasi saya ketika saya diliputi oleh media di wilayah Pasifik, saya menyampaikan bahwa kalau negara-negara merdeka di wilayah Pasifik
Pacific Island Forum Country tidak menyuarakan tentang apa yang terjadi di atas negeri kami, saudara-saudaramu yang ada di Melanesia Barat atau Papua Barat. Kalau saudara-saudara kami di wilayah Pasifik, negara-negara yang beranggotakan Pacific Island Forum tidak menyuarakan akan apa yang terjadi di negeri kami. Kalau saudara masih terus melihat Indonesia sebagai negara yang menguasai negeri kami dan mendukung dalam perjuangan diplomatik, maka saudara memberikan lampu hijau, green light, kepada pemerintah Indonesia untuk pembunuhan, penangkapan, penahanan kepada aktivis Papua Merdeka. Dan itu saya lakukan argumentasi kami. Kami melakukan argumentasi kami ketika kami hadir di dalam Pacific Island Forum di tahun 2002. Saya menyampaikan ini sebagai seorang political aktivis yang masuk keluar penjara, yang melakukan sejumlah aktivitas advokasi lobby saya di wilayah Pasifik sebelum saya ada di Amerika. Jadi hari ini ketika saya menyuarakan kembali tentang apa yang sesungguhnya terjadi di negeri kami, secara khusus ya pada bulan Desember. Kita lihat nanti pada bulan Desember itu ada peristiwa 1 Desember, ada peristiwa 10 Desember, Hari HAM Internasional, hak asasi manusia secara internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga ada peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88, di mana ini pemerintah Indonesia selalu mengantisipasi dengan dia punya warta-warta berita kah, warta-warta radio kah. Itu pasti dialami oleh saudara-saudara di tanah air. Jadi hari ini ketika saya menyampaikan share saya di hari ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia, stop untuk melakukan kejahatan negara. Stop untuk melakukan penangkapan secara brutal kepada aktivis-aktivis kami di tanah air. Dan kiranya semua tahanan politik, termasuk saudara kekasih kami, adik-adik, saudara-saudara, kakak-kakak, omong, bapak-bapak, dai-dai, napi-napi, yang hari ini sedang mengalami proses peradilan di Makassar, ya. Abraham, Goram, dan teman-teman itu sebenarnya sudah harus dibebaskan. Tidak perlu lagi ada proses peradilan bagi saudara-saudara aktivis kami. Sebenarnya proses peradilan untuk political aktivis tidak perlu lagi terjadi di era hari ini. Itu sebenarnya tidak perlu, harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia bagi kami. Jadi ini saya punya penyampaian kritis saya kepada pemerintah Indonesia. Dan juga kepada saudara-saudara aktivis di tanah air. Ketika saudara meyakini bahwa Papua Barat merdeka adalah saudara dan saya punya hak, berjuanglah. Berjuanglah di negerimu. Bersama dengan pemimpin-pemimpin politik yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan pemerintah Indonesia yang hari ini menguasai negeri kami. Ada Bapak Septinus Paiki sebagai pemimpin politik Papua Merdeka di dalam negeri. Peran seorang pemimpin politik dalam negeri itu sangat penting. Ada seorang Edison Waromi sebagai pemimpin politik di dalam negeri. Ada Forkoru Shabo Sembut adalah pemimpin politik Papua Merdeka di dalam negeri. Ada ULMP sebagai badan koordinatif. Ada di dalam negeri saudara Menasih Tabuni, Markus Haluk. Adik-adik KNPB, saudara-saudara KNPB yang berjuang sungguh luar biasa untuk memediasi rakyat, untuk berjuang secara damai. Salut untuk adik-adik, saudara-saudara KNPB. Saudara luar biasa. KNPB, saudara punya perjuangan sangat luar biasa. Memang ada hal-hal yang strategis, tentunya itu adalah bagian dari penjelasan internal strategis. Dan adik-adik Sonamapa, Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua Barat, Sonamapa, saudara adalah anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda, pemimpin-pemimpin gerakan politik Papua Merdeka yang luar biasa yang Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang berjuang dalam organisasi Garda, FMPP, dan sejumlah
perjuangan sivil rakyat di tanah air. Saudara luar biasa. Saudara adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Yang sebenarnya saudara adalah pemimpin di hari ini di tanah air. Jadi saudara-saudara aktivis di dalam negeri, saudara adalah aktivis. Saudara adalah pemimpin. Saudara adalah pemimpin politik Papua Merdeka yang sesungguhnya di hari ini. Bukan kami yang ada di luar negeri. Kami adalah diplomat. Sekali lagi, kami hanya melakukan peran diplomat. Meskipun kami adalah seorang pemimpin, tapi kami ada di luar negeri, toh. Status hukum kami ini, kami ada di luar negeri. Saya ada di Amerika di dalam perlindungan pemerintah Amerika Serikat. Sebagai seorang yang meminta suaka politik dan dilindungi. Puji Tuhan. Doa saya untuk pemerintah Amerika Serikat. Tuhan Allah Bapa di surga memberkati pemerintah Amerika Serikat juga. Bisa melihat tangisan dan air mata kami. Sebagai orang Papua yang berjuang di hari ini. Untuk merdeka di hari esok. Selalu saya bilang, kakak Tuan Dr. Vianus Moati adalah diplomat. Beliau juga adalah seorang pemimpin, tapi melakukan peran diplomat. Benny Wemda adalah seorang diplomat. Jacob Rumiak seorang diplomat. John Anari seorang diplomat. Ronnie Karani seorang diplomat. Lewis Price seorang diplomat. Kami adalah diplomat-diplomat yang menjadi mata, telinga, mulut untuk menyuarakan aspirasi bangsa kami di negeri kami. Untuk memikirkan tentang solusi-solusi penyelesaian politik harus dilakukan. Dan harus dimediasi kembali oleh pemerintah. Yang punya kepentingan di negeri kami. Atau PBB yang adalah negara besar yang harus bertanggung jawab untuk masalah hukum dan masalah politik yang ada di negeri kami. Jadi hari ini saudara-saudara sekalian saya ingin menyampaikan ini. Hal yang sangat kita sadari bahwa benar. Di dalam agenda di PBB itu belum ada masalah kebangsaan orang Papua dibahas di PBB. Itu kita patut akui. Kita patut akui bahwa pembahasan tentang masalah agenda Papua Merdeka secara politik yang diakomodir di dalam dekolonisasi PBB itu tidak ada. Kita belum ada di tahapan itu. Tapi kita punya masalah case-nya masalah hukum dan masalah politik. Dari perjuangan Papua Merdeka itu sangat jelas. Baik di mata PBB, baik di mata pemerintah Amerika Serikat, baik di mata pemerintah Indonesia itu sendiri. Kita punya case politik Papua Merdeka itu sedikit berbeda. Kenapa? Saya sampaikan ini, kenapa sedikit berbeda? Saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita pahami dengan baik. Maka mengapa proklamasi 14 Desember 1988 itu lahir? Untuk kita berikan argumentasi hukum kita kepada pemerintah Indonesia yang menguasai negeri kami. Selalu saya share ini dan saya akan terus share. Supaya generasi bangsa kita, setiap orang yang mendengar edukasi publik, saya harus memahami ini. Jadi ketika Perang Dunia Kedua itu berakhir, ya, ada beberapa negara besar yang punya kepentingan di wilayah Pasifik, yang adalah wilayah di mana mereka menguasainya, sehingga wilayah yang mereka kuasai itu ada di dalam daftar non-government territory. Pemerintah Kerajaan Belanda, orang sebut, kami punya negeri, tanah air kami itu adalah wilayah koloni mereka, toh, Netherlands, New Guinea. Itu kita sudah memahami itu. Pemerintah Prancis untuk saudara-saudara kami di Kanaki. Dan kita melihat bahwa case-nya Kanaki itu sejak tahun 60-an itu sampai hari ini itu masalah Kanaki itu ada di dalam daftar dekolonisasi PBB. Karena masih kita melihat ada di bawah kekuasaan pemerintah koloni mereka, Prancis.
Sedangkan kami punya case-nya orang Papua merdeka itu tidak ada di dalam wilayah non-government territory atau dekolonisasi PBB. Karena apa? Pemerintah kerajaan Belanda itu cuci tangan. Pemerintah kerajaan Belanda itu mengkhianati orang Papua. Ini fakta hukum yang kita harus pahami. Jadi kalau hari ini Indonesia ada di negeri kami karena sebuah perjanjian internasional, dan juga karena ada kepentingan negara, hak veto Amerika di atas negeri kami untuk bagaimana supaya bisa melakukan investasi untuk menggali sumber daya alam negeri kami. Itu adalah bagian menjadi alasan di mana pemerintah kerajaan Belanda itu sampai hari ini tidak membuka mulut di kerajaan Belanda. Itu berarti di PBB, pemerintah kerajaan Belanda, dia tidak buka mulut, dia punya Belanda sana. Dia telah mendukung orang Papua untuk mereka dalam wadah, dalam argumen politik ya. Terada. Oke, kita boleh bicara tentang HAM itu oke saja. Soroti HAM itu oke saja. Kan ada 5 negara yang menyoroti HAM ya. 5 atau 7 itu. Ketika sedang HAM PBB di Jenewa. Amerika, Australia, New Zealand, Vanuatu, Marshall Islands, dan Belanda. Itu mereka menyoroti situasi HAM di tanah air. Tapi untuk masalah politik, masih ada di dalam perdebatan diplomatik yang hari ini sedang kita ingin memberikan argumentasi hukum itu. Maka tadi saya bilang bahwa pemerintah kerajaan Belanda melalui 1 Desember 61 itu sudah cuci tangan. Mengkhianati kami sebagai orang Papua. Karena apa? Ada perjanjian internasional yang mengikat bahwa Indonesia kok bertanggung jawab untuk negeri kami. Jadi hari ini saudara dan saya kan kita hadapi Indonesia toh. Kita bukan hadapi kerajaan Belanda. Yang adalah salah satu wilayah kolonial yang dia sudah lupakan. Yang dia tidak akan bertanggung jawab untuk akan. Jadi hari ini yang harus kita lawan adalah Indonesia. Bagaimana saudara mau mengedepankan argumentasi hukum itu? Bagaimana saudara mau mengargumentasikan saudara punya pemahaman politik untuk melawan Indonesia di hari ini? Mengapa kami harus lawan Indonesia? Oke, kita boleh bicara tentang sejarah masa lalu. Tetapi hari ini adalah kita mau ingin merdeka untuk bikin negara baru yang bukan adalah konsep politiknya orang Belanda. Maka itu yang kita ingin share, yang itu yang kita ingin perdebatkan. Hal itu yang kita ingin menyampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa oke, pemerintah kerajaan Belanda telah cuci tangan, tidak bertanggung jawab untuk status hukum wilayah koloninya. Tapi kami orang Papua punya hak untuk merdeka karena tidak ada lagi ikatan hukum yang mengikat negeri kami untuk dibawa Indonesia untuk selamanya. Maka kita harus mencetuskan sebuah nama negara yang punya hak mutlak, hak asasi manusia, hak politik, kebangsaan harus diakui oleh masyarakat internasional, harus diakui oleh negara besar yang punya peran di masa lalu, pemerintah Amerika Serikat. Sehingga mediasi antara pemerintah kerajaan Belanda dan Indonesia dilakukan. Dan ini yang sedang kita ingin mengingatkan kembali untuk pemerintah Amerika Serikat. Maka salah satu permohonan hukum, argumentasi hukum politik saya kepada negara Amerika. Ini saya bukan bicara untuk minta kepada Kongres Amerika, tapi ini saya bicara untuk negara Amerika. Karena keputusan untuk mendapatkan status hukum suaka politik adalah keputusan di proses imigrasi, melalui peradilan imigrasi, dan keputusan negara melalui dia punya departemen dalam negeri. Dan puji Tuhan, itu menunjukkan bahwa Papua Barat merdeka, Melanesa Barat mereka adalah masalah hukum, masalah politik yang harus dimediasi kembali di hari ini oleh masyarakat internasional. Dan hal itu yang hendak kita terus suarakan. Hal itu yang saya tulis di dalam dokumen Washington Solution untuk meminta perang dari pemerintah Amerika Serikat kembali untuk memediasi apa yang menjadi hak dasar, hak yang Tuhan Allah Bapa di surga anugerahkan bagi kami sebagai bangsa Melanesia. Kami punya hak yang sama sebagaimana saudara-saudara kami di Vanuatu
Sebagaimana saudara-saudara kami yang ada di Papua Nugini. Sebagaimana saudara-saudara kami yang ada di Solomon Islands. Yang ada di Fiji. Kami bangsa Melanesia. Negara Republik Melanesia Barat yang kami proklamasikan. Di atas wilayah hukum kami. Dalam argumentasi hukum kami. Kami punya hak untuk merdeka. Di negeri kami. Dan itu yang kami tulis di dalam dokumen Washington Solution. Jadi hari ini ketika saya share ini untuk teman-teman saudara-saudara sekalian. Saya menyampaikan ini untuk kita semua memahami bahwa apa yang akan saya jelaskan terus dalam edukasi publik untuk generasi bangsa kita, untuk kita memahami ini. Karena pertama, kita punya status hukum, politik Papua Merdeka ini ada di bawah kekuasaan wilayah negara kolonial Indonesia. Hari ini kita lawan Indonesia bersama-sama. Tapi peran seorang pemimpin politik di dalam negeri itu penting. Peran seorang Septinus Paiki yang kurang lebih 20 tahun penjara. Yang Indonesia hukum beliau karena political ideologi Papua Merdeka. Edison Waromi kurang lebih 20 tahun penjara. Indonesia hukum beliau. Forkoru Shabu Sembut dan saudara-saudara yang terus berjuang. Karena apa? Politik Papua Merdeka. Kita hadapi Indonesia dengan konsep hukum dan konsep politik. Selamat berjuang untuk selesai di tanah air. Kami akan melakukan peran saya dan ikuti penjelasan saya lebih lanjut tentang apa yang saya akan bicarakan tentang mengapa diplomasi regional penting di bawah nama organisasi diplomasi internasional di bawah badan ULMP, badan koordinatif ULMP. Esok saya akan bicara tentang arti definisi kata ULMP besok. Ikuti dalam penjelasan saya karena saya hari ini akan keluar untuk aktivitas saya selanjutnya. Tuhan memberkati. God bless.